Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semua sehat ya? Tentunya anak-anak juga tetap semangat belajar pada hari ini. Seperti biasa, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tema 8 yaitu peristiwa alam. Subtema 3, penghujan pada pembelajaran yang kelima. Dan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah setelah belajar nanti anak-anak harus bisa yang pertama membuat kalimat pujian dari sebuah gambar. 2. Menghitung lama waktu melakukan suatu kegiatan. Nah, anak-anak agar kalian mampu mencapai tujuan tersebut, maka perhatikanlah materi pelajaran hari ini dengan sungguh-sungguh. Anak-anak, coba kalian amati apa yang dilakukan oleh anak-anak ini. Angin bertiup kencang sore kemarin. Hujan deras turun sepanjang malam. Banyak genangan air di halaman sekolah. Daun-daun memenuhi halaman. Sampah berserakan tertiup angin akibat hujan deras. Halaman sekolah menjadi kotor. Udin dan teman-teman akan membantu membersihkan halaman sekolah. Mereka membagi tugas untuk kerja bakti. Bergotong royong membersihkan halaman sekolah. Semua anak ikut bergotong royong. Mereka semangat membersihkan sekolah. Nah, anak-anak, berilah pujian untuk sikap mereka berdasarkan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar anak-anak yang sedang bekerja bakti. Ini seorang anak yang mengangkat pot untuk memindahkan bunga. Ini anak yang sedang menyapu halaman. Ini anak yang sedang membersihkan air yang menggenang. Nah, ini anak yang sedang memungut sampah-sampah yang berserakan. Lah, karena anak-anak ini melakukan hal yang baik, maka berilah pujian sesuai gambar. Misalnya, ini kuat sekali kamu Udin dapat mengangkat pot itu sendiri. Nah, anak-anak, untuk nomor-nomor atau gambar selanjutnya kalian bisa berlatih membuatnya di rumah. Kalian tentu bisa. Bu Ani yakin pasti bisa. Anak-anak, sekarang ayo kita hitung lamanya waktu mereka bergotong royong. Untuk menghitung lamanya waktu, kita bisa menghitung waktu dengan berhitung. Bagaimana caranya? Caranya seperti ini. Kamu mengerjakan suatu aktivitas, misalnya menyapu. Mintalah salah satu temanmu untuk berhitung. Ketika kamu menyapu, minta temanmu untuk berhitung. Sampai hitungan berapa kamu selesai. Lah pas kamu nyapu itu teman kamu berhitungnya selesai pada hitungan yang keberapa. Itulah lama waktu yang kamu butuhkan untuk melakukan kegiatan menyapu. Kemudian yang B, kita juga bisa menghitung waktu dengan bertepuk. Nah, kalau tadi berhitung, sekarang melalui sebuah tepuk. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, kamu mengerjakan suatu aktivitas. Nah, misalnya aktivitas kamu yang kamu kerjakan apa? Misalnya memungut sampah. Mintalah salah satu temanmu untuk bertepuk. Seperti tadi, sampai berapa tepukan kamu selesai melakukannya? Lah, seperti pada nomor A, hanya kalau nomor A tadi berhitung, kalau ini pakai tepuk. Yang B,
Caranya sama, kamu melakukan aktivitas, ketika kamu melakukan aktivitas, teman kamu disuruh bertepuk. Sambil menghitung berapa kali tepukan yang dilakukan oleh teman kamu. Itulah lama waktu yang kamu butuhkan. Contoh ini anak-anak, Lani dipilih menjadi petugas yang menghitung. Ia akan menghitung dari 1, 2, 3, sampai 10. Hitungan Lani menjadi penanda waktu bagi teman-teman. Berapa banyak daun berguguran yang dapat Dayu kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10. Di sini yang beraktivitas adalah Dayu untuk mengambil daun. Lah, ketika Dayu mengambil daun, Lani berhitung 1 sampai 10. Pada hitungan ke-10, Dayu berhenti mengumpulkan daun. Lah, setelah itu berapa banyak daun yang dikumpulkan Dayu? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Jadi selama hitungan 1 sampai 10, Dayu mengumpulkan daun sebanyak 6. Kemudian berapa banyak daun berguguran yang dapat Beni kumpulkan? Dalam hitungan 1 sampai 10, sementara Beni bisa mengumpulkan daun sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 daun. Kemudian berapa banyak daun berguguran yang dapat Siti kumpulkan dalam hitungan 1 sampai 10? Kalau Siti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 daun. Nah, anak-anak, itulah hasil daun yang terkumpul dalam waktu yang bersamaan. Nah, sekarang jawablah pertanyaan ini. Siapakah yang paling banyak mengumpulkan daun? Yang paling banyak berarti yang angkanya banyak, yaitu Siti. Siapakah yang paling sedikit mengumpulkan daun? Yang paling sedikit mengumpulkan daun adalah Dayu. Siapakah yang mengumpulkan daun dengan jumlah sama? Tidak ada. Nah, anak-anak, jika kita mendapatkan hasil seperti ini, berarti waktu melakukan kegiatan sudah ditentukan. Baik untuk Dayu, Siti maupun Beni menggunakan waktu yang sama. Jika waktu yang sama, maka yang menandakan atau mendapat hasil sedikit itu menunjukkan dia dalam mengumpulkan daun membutuhkan waktu lama. Sementara yang mengumpulkan daun sedikit, dia ketika mengumpulkan daun itu membutuhkan waktu sebentar. Anak, itulah materi pelajaran kita hari ini. Untuk tugasnya, kerjakan buku paket halaman 142. Kemudian kerjakan LKS halaman 67 sampai 70, nomor 1 sampai 5. Jika ada materi maupun tugas yang kalian belum paham atau masih bingung, kalian bisa bertanya lewat WA grup. Anak-anak, pelajaran hari ini buat Ni akhiri sampai sini. Seperti biasa sebelumnya Bu Ani berpesan, anak-anak harus tetap semangat dan rajin belajar. Kemudian jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu mencuci pakai tangan dengan air mengalir dan sabun. Kemudian 2, memakai masker. 3, menjaga jarak. Nah, anak-anak, akhirnya pelajaran Bu Ani akhiri sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.